lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka. Leluhur kita lebih dekat dengan Yang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Lihat ini. Subhanallah, itu kenapa fotonya ditaruh di situ? Sekilas orang awam pun akan menganggap, oh, Ba'alawi solat menghadap kakek moyangnya. Beginilah jika belajar hanya mengutamakan kepada jalur nasab dan tidak menggunakan jalur wahyu yang benar. Bukankah Rasulullah SAW melarang adanya gambar atau lukisan dan patung makhluk bernyawa berada di sekitar kaum muslim? Dan Rasulullah saja pernah menghapus gambar yang dianggap lukisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang pernah dilukis pada dinding Ka'bah. Ini malah memajang foto leluhur di depan tempat sujud. Emang Ba'alawi ajarannya suka-suka sendiri. Buat semua imigran Yaman yang ada di NKRI, stop ikut campur, provokasi, dan memecah belah antara umat dengan pemerintah Indonesia. Lebih baik kau balik ke Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pasang lebih banyak lagi banner-banner di desa saya ya, supaya yang namanya kabib-kabib tidak berani masuk nih. Ah, ini dia nih. Nah, ini banner ya. Mantap kan nih bannernya coy? Ini banner mantap kan coy? Banner dari klan-klan Ba'alawi. Ini. Yang namanya banner sudah terpasang. Lihatlah banner-banner melarang kabib dawir-dawir masuk ke desa-desa. Ini namanya adalah buat si kabib-kabib yang suka dawir-dawir ora jelas. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, tahu nggak? Aku ini berjuang untuk bangsa ini, tahu nggak? Dulu nenek moyang kita berjuang dari penjajahan Belanda. Sekarang kita berjuang dari penjajahan antek-antek Belanda itu. Ya, kaum Ba'alawi itu. Mereka tuh orang-orang Yahudi itu. Kalau kayak Kiai Imad itu punya alasan, punya dalil dia membuktikan bahwa nasab Ba'alawi itu palsu. Sedangkan mereka tidak ada dalilnya, tahu nggak? Kalau mereka ada dalilnya tuh, Kiai Imad itu udah masuk penjara itu. Malah udah suruh digantung mungkin sama mereka itu. Logika kalian tuh nggak jalan, tuh nggak? Kenapa mereka berharap Indonesia itu tetap bodoh? Agar mereka bisa didukung. Sama kayak mereka berharap agar Muhyiddinnya itu jangan pinter-pinter. Mana ada sih Muhyiddin yang disuruh pinter? Paling suruh taat sama mereka aja. Tahu nggak? Waras sedikit waras. Rizik Syihab, saya dengar lagi ada nih, dia bilang begini, Bapak Presiden Prabowo segera perintahkan Panglima TNI, jangan sampai ini terjadi perang bah katanya. Rizik, ente itu mau perang dengan siapa? Aduh heran gua sama Rizik Syihab ini, ente itu mau perang dengan siapa Rizik? Kalau ente mau ngajak perang, natang-natang perang, jangan di Indonesia. Itu sudah saktuna dan sudah saatnya lo pergi ke Yaman sana. Kau bantu saudara-saudara lo di Yaman sana. Saya yakin masih ada itu keturunan lo di Yaman sana. Bawa semua Ba'alawi ke Yaman, berjuang di sana. Ya, jangan natang-natang perang di Indonesia. Ini Indonesia ini 70% beragama Islam. Nah, terus lo ngaku juga sendiri beragama Islam, tapi lo nantang-nantang di Indonesia. Yang lo nantang itu siapa? Jik, yang lo tantang perang itu siapa, Rizik? Aduh, heran gue sama orang satu ini. Apa betul mungkin ya kata orang-orang zaman dulu kalau sudah tua itu kembali ke anak-anak yang macam Rizik Syihab ini, kembali ke anak-anak omongannya ini. Ngelantur omongannya Rizik Syihab ini. Heran gue sama orang satu ini. Aduh. Yang lo ajak perang siapa? Jelaskan. Ya, yang lo ajak perang itu siapa? Kemudian lo kan bilangin monyet-monyet semua tuh ada jenderal monyet. Lo jelaskan siapa? Yang lo katain jenderal monyet itu siapa? Ya,
Kalau lo sudah jelaskan, jelaskan namanya siapa. Yang jadi jenderal monyet itu siapa. Hah? Biar gampang gitu. Jangan pakai bahasa lain. Yang lo bilang jenderal monyet, ormas monyet itu siapa. Jelaskan sama ente, Rizik ya. Kalau ente gak jelaskan berarti ente takut. Takut ente. Coba kalau berani jelaskan jenderal ini gitu, ormas ini, baru salut saya, gentle ente. Tapi kalau jenderal monyet, ormas monyet, kan nggak ada. Jenderal monyet nggak ada, ormas monyet nggak ada di Indonesia ini. Makanya lo jelasin siapa yang lo katain jenderal monyet. Aduh Rizik, istighfar lah. Kalau lo ngaku umat Islam, coba istighfar, jaga mulut ente, Rizik, jaga mulut nih jaga. Ya, jangan sampai nanti mingkem. Mulut lo nanti jangan-jangan selamanya mingkem gitu loh. Atau sekalian ente setruk. Ini kalau kelihatannya kayak mau setruk Rizik Syihab ini. Aduh, ini kalau saya lihat ya Rizik Syihab ini kayaknya mau setruk nih. Tapi mudah-mudahan enggak. Tapi kelihatannya mau setruk gitu ya. Itu aja ya, jangan nonton perang Rizik ya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kota Bekasi, menyatakan sikap dengan ini mendukung penuh Kiai Fuad Beret atau Gus Fuad Beret untuk terus berjuang bersama Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah serta menjaga marwah Wali Songo, juga menjaga keutuhan NKRI. Dan kami, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kota Bekasi, dengan ini menyatakan sikap tegas menolak penamaan jalan dengan nama habaib tertentu yang direncanakan oleh Wakil Wali Kota Bekasi. Penolakan ini didasarkan pada hal-hal berikut. 1. Alasan historis. Nama tersebut tidak mencerminkan nilai sejarah, perjuangan, ataupun tokoh lokal yang relevan dan layak dikenang. 2. Alasan sosial kultural. Penamaan tersebut dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena tidak mewakili aspirasi dan kearifan lokal masyarakat Kota Bekasi. WNS Jaya! WNS